Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini mau berbagi cara sekaligus tips mengatasi anak yang malas makan. Karena biasanya anak di usia 1 tahun ke atas sudah mulai milih-milih makanan dan mulai mogok makan atau gerakan tutup mulut. Itu dipengaruhi berbagai hal ya Mams, mungkin dari aktivitas dia atau dia mengenal banyak rasa yang membuat dia kadang suka dan tidak suka makanan. Yang pertama adalah tips dari aku, ajarkan anak untuk berdoa sebelum makan. Biasanya kalau kita ajarkan berdoa sebelum makan, anak bakal tahu kalau aktivitas setelah berdoa itu adalah makan. Jadi pastikan untuk makan itu sebelumnya harus berdoa. Dan Mamis bisa merubah suasana ya, entah anaknya bosan duduk di sana di sini, pastikan aja makannya itu di tempat yang dia nggak bosan suasananya. Ya termasuk di dapur lah ya. Oke, tips kedua adalah masak finger food atau ceker yang bisa untuk dipegang-pegang anak. Karena ceker ini biasanya dibuat sebagai kaldu ayam gitu ya Mams, atau kaldu ketika MPASI. Tapi nggak ada salahnya ketika di usia 1 tahun Mamis bisa memasakkan ceker atau kaki ayam yang untuk diisap-isap sama anak. Itu menandakan ketika dia makan dia bisa merasakan dari aroma-aroma ceker. Dan ceker itu kan biasa nggak ada dagingnya atau hanya ada lapisannya. Nah di saat itulah kita bisa menyuapin makan anak ketika dia merasakan. Aku mau berbagi tips juga untuk masak ceker itu supaya ada gurih-gurihnya dan disukai anak. Mamis bisa tambahkan tomat dan juga pakai kuah. Dan juga aku tambahkan di sini adalah jagung manis karena jagung ini kan cenderung manis dan ada cita rasanya sehingga bisa membuat atau merangsang anak itu penasaran dengan rasanya yang enak, gurih, dan kemudian kita tinggal tambahkan cekernya bersama kaldunya. Untuk cekernya ini aku masak 1 kali aja ya Mams dan direbus terlebih dahulu. Untuk rebusan yang pertama itu tidak dibuang karena itu juga ada minyak ayamnya ya. Nah untuk resep ini juga bisa untuk aku buat 3 kali makan yang tentunya aku campur dengan garam. Kemudian juga aku tambahkan sedikit kaldu jamur. Ini opsional ya Mams, boleh dipakai boleh tidak. Tapi pada umumnya kaldu jamur yang buat aman untuk bayi ya. Nah untuk masak finger food ini juga bisa Mamis untuk slug-slug yang tulang-tulangnya itu harus diambil dulu. Dan kita berikan itu yang hanya tulang yang tidak bisa digigit karena khawatir nantinya bisa kesedak dan tentunya membuat anak tidak nyaman bahkan trauma makan. Untuk masak finger food lainnya mungkin Mamis punya ide lain, silahkan tulis-tulis di komen. Ini juga karena berbentuk merah begini warnanya dan tidak monoton gitu ya Mams, tidak pucat sehingga membuat anak penasaran untuk merasainya. Nah ini adalah tips dari aku ya untuk yang kedua yaitu masak finger food. Kalau Mamis punya tips lainnya atau sudah eksperimen menu lain khususnya untuk anak GTM dan malas makan, silahkan ya kita saling berbagi karena di sini juga aku masih pemula dan masih terus banyak belajar dari Mamis-Mamis semua. Tips ketiga adalah kita jangan lupa untuk suapin makan ketika anak itu makan ya, entah dia tuh ngambek, marah, atau kita buat kita yang ngambek, kita yang kesal karena dia nggak mau makan. Ya kuncinya harus tetap sabar ya Mams, sabar untuk menyuapi makan dan kalau bisa kita makan bareng bersama anak. Karena untuk makan bareng itu dia itu merasa dihargai atau ditemani dan membuat dia itu merasa nyaman dan juga penasaran dengan apa yang kita makan dan apa yang ada di hadapannya dia. Untuk disuapin makan secara bersama ini juga Mamis bisa terapkan di rumah maupun ketika makan di luar. Karena biasanya kalau untuk di luar kan anak sudah mulai gagal fokus dan di rumah juga kadang gagal fokus juga. Dengan menyuapi anak makan bareng ini membuat fokusnya dia terlatih untuk di hadapannya. Biarkan ya Mams dia makan sendiri sambil kita suapi karena ini juga merangsang untuk stimulasi motoriknya dia. Dan tentunya dia bisa mengenal banyak rasa, nantinya akan bosan sendiri kalau misalnya udah kenyang dengan makanan yang udah kita berikan. Nah untuk tips Baby Briel aku suapin ini dengan cara dia pakai sendok pegang sendiri dan aku juga pegang sendok sendiri untuk menyuapi dia
supaya ya dia tahu gitu ya kalau ini lagi makan. Dan tips yang terakhir adalah beri makan saat anak lapar. Wow, saat lapar dia itu pasti akan merangsang apa yang kita pegang. Apakah memberi makan saat anak lapar itu tipsnya ampuh? Tentu ampuh sekali ya Mams, karena kita harus mengenali jam laparnya dia di jam berapa. Dan biasakan juga kalau dia lapar kita harus cepat-cepat kasih makanan yang tinggi kalori atau menu utama ya. Karena kalau misalnya kita beri udah jajan atau makanan sampingan, takutnya dia nggak mau makan di menu utama. Nah, kunci dari sukses memberi makan saat anak lapar, kita harus mengetahui dulu jam makannya dia jam berapa. Misal jam 7, jam 10, atau jam 12, jam 1, jam 6, dan jam 5. Dari kita ketahui jam laparnya dia itu, tentu dia akan memberikan sinyal kalau dia pengen makan dan pengen aktivitasnya bersama dengan kita, yaitu makan bersama. Dan yang Mamis perlu ketahui juga, untuk memberikan tahu anak lapar dan tidaknya, kita harus bisa memberi sinyal gitu ya Mams. Mulai dari jam makannya dia harus teratur, dan kemudian kita buat aktivitas anak itu lelah atau capek. Nah, manfaat memberikan makan ketika anak lapar dan kita udah bisa mengajarkan dia lapar, tentu juga akan membuat dia semakin banyak makan. Nah, tentunya aja seperti orang dewasa, kalau misalnya lapar saat makan itu kayak kita kalap gitu ya Mams, pengen makan ini, makan itu. Nah, ternyata hal tersebut juga terjadi pada anak. Ketika dia aktivitas setelah main, setelah aktivitas padat, mengeluarkan energi, mengeluarkan banyak kalori, dia juga membutuhkan tenaga yang untuk menambah aktivitasnya dia. Nah, dengan cara lapar itulah kita bisa memberikan makan sebagai waktu yang terbaik untuk anak mau makan, di mana anak malas makan itu karena dia juga mungkin tidak lapar. Oh ya Mams, ini hanya sebagai contoh aja ya. Di waktu itu aku mengajak Briel untuk main di salah satu wahana gitu ya Mams. Dan Mamis juga bisa melakukan atau menguras energi anak itu dengan bermain di mana aja, termasuk bersama teman-temannya di lingkungannya ataupun di rumah. Namun, bukan berarti Mamis harus mengajak dia bermain di playground gitu ya. Nggak harus ya Mams, karena bermain itu bebas dan itu juga bisa mengasah explore anak ketika bermain. Nah, kalau misalnya Mamis punya tips cara lain untuk mengatasi anak yang malas makan, khususnya di usia 1 tahun, boleh ya sama-sama kita sharing di kolom komentar, karena di sini aku juga bukan ahlinya, tapi di sini aku new mami yang juga butuh belajar dari mamis-mamis semua. Oke, sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.